TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah video pendek yang sangat menggelitik saya, yaitu sebuah kejadian di atas mimbar khutbah. Ketika orang itu berkhutbah, jamaah bergantian naik ke mimbar memberikan saweran. Ini kita lihat terlebih dahulu. Orangnya bergantian naik, ngasih duit itu, saweran. kayak penyanyi. Sawer menyawer, Masya Allah. Gonta-ganti semuanya. Nggak tahu ini khutbahnya khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri ya. Ada lagi, masih ada juga orang tua-tua semuanya yang ngasih saweran. Itu dia sedulur TV Al-Waha. Sekilas itu bisa viral itu. Khotib disawer. Ternyata dunia sekarang itu, khusus di Indonesia, itu dunia saweran. Sebenarnya bukan di Indonesia saja. Kalau saya juga pernah lihat sebuah video di mana seorang qori sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang tinggi dan nada yang khas. Kemudian di tengah dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Qurannya, banyak orang nyawer. Sampai dimasukkan ke kopiahnya, di berbagai macam, banyak sekali. Jadi pengunjungnya mungkin karena saking senengnya, saking nikmatnya mendengarkan, melihat dia keren bacaan ayat Qur'annya atau qorinya, sehingga banyak yang nyawer. Dan mungkin ini orang-orang yang khutbah ini nggak tahu kejadiannya di mana. Saya mendapatkan dari grup WA, nggak tahu kejadian di mana. Mungkin juga entah orang-orang itu terkesan atau sangat senang dengan isi khutbahnya, atau suaranya, atau model cara khutbahnya, nggak tahu. Tiba-tiba saja di akhir khutbahnya dia sedang membacakan doa akhir khutbah, dia kemudian didatangi banyak orang itu, satu persatu naik memberikan saweran ya. Ini lucu. Jadi, tapi kalau kita soroti, apabila ini terjadi di sholat Jumat, bisa disimpulkan otomatis ini Jumatnya batal ini. Orang-orang yang naik, yang ngasih saweran itu jelas batal, karena dia melakukan gerakan karena di dalam sholat Jumat itu kan, di mana ketika seorang khotib sedang membacakan khutbah, jamaah itu harus diam mendengarkan, karena sebagai ganti 2 rakaat sholat duhur, karena sholat Jumat kan hanya 2 rakaat. Nah, 2 rakaatnya itu diganti dengan diamnya jamaah mendengarkan khotib. Makanya
kenapa ada pertanyaan mungkin sholat Jumat kenapa 2 rakaat, padahal sholat duhurnya 4 rakaat. Itu ada keterangan yang menyebutkan bahwa sebenarnya hakikatnya sama, tetap 4 rakaat di hari Jumat itu. Yang 2 rakaat dijalankan sebagai sholat Jumatnya, yang 2 rakaat diganti dengan diamnya. Makanya muadzin sebelum khotib naik mimbar kan memberitahukan cuma dengan bahasa Arab yang artinya diamlah, diamlah, diamlah pada saat khotib membacakan khutbahnya, itu diam, angsitu, wasma'u, diamlah dan dengarkanlah khutbah. Lah kalau ternyata tiba-tiba ini orang-orang kemudian saking asiknya mendengarkan khutbah terus naik ngasih saweran kepada khotib, itu berarti kan dia tidak diam. Bisa jadi dikatakan itu batal itu sholat Jumatnya orang-orang yang naik ngasih saweran ini. Berbeda kalau sholatnya itu sholat Idul Fitri. Barangkali ini Idul Fitri ini, karena ini nggak ada keterangannya di sholat Idul Fitri atau di sholat Jumat. Kayaknya ini Idul Fitri ya, karena mungkin setahun sekali kemudian mau bikin viral, barangkali ini orang-orangnya mau bikin viral. Kayaknya di luar masjid sebelum melaksanakan sholat Jumat itu sudah sengaja mereka mau bikin viral di daerahnya supaya ada khotib disawer gitu ya. Saya ketawa melihatnya. Tetapi satu hal yang perlu kita renungi, dalam kehidupan beragama kita banyak sekali manuver-manuver untuk membuat dirinya viral di dalam beragama. Sama seperti para Habib-Habib itu. Habib-Habib kan kepengen viral, kepengen benar-benar diakui dirinya sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang pantas untuk diikuti, ditakdimi, diharap syafaatnya. Mereka membuat manuver-manuver. Ya, manuver diantaranya, ya saya katakan manuver gitu ya. Di antaranya membuat cerita-cerita yang luar biasa. Kakek moyangnya bisa menurunkan rantai emas, bisa mi'raj 70 kali dan lain sebagainya. Jadi kita berharap semoga dalam pelaksanaan keberagamaan kita jangan sampai melampaui batas. Kalau melampaui batas, andai kata para Habib-Habib itu tidak mengumbar cerita-cerita khurafat, tidak mengumbar istilah-istilah bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim dan lain sebagainya, tentu tidak akan ada yang bereaksi. Ini sholat, entah sholat Jumat atau mudah-mudahan ini bukan sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Di khutbah akhir, kalau sholat Idul Fitri kan habis khutbah selesai bubar gitu kan, habis sholat selesai bubar, habis khutbah selesai itu bubar. Jadi mudah-mudahan saya berharap ini adalah khutbah Idul Fitri, sehingga mereka saking cintanya kepada si khotib ini, mereka pengen kasih saweran setelah sholat Idul Fitri di akhir khutbahnya. Nah, tetapi saya melihatnya ya lucu aja. Bahkan kalau boleh dengan bahasa ekstrim, saya melihatnya ini sudah overacting dalam beragama. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.